Pernahkah kamu menahan pendapat atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatimu, hanya karena takut orang lain tidak setuju? Atau mungkin kamu menyetujui sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan keyakinanmu, hanya agar dianggap baik oleh orang lain? Jika ya, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita tumbuh dengan dorongan kuat untuk disukai. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan hati orang lain. Kita belajar bahwa disukai adalah kunci untuk diterima, dicintai, dan merasa aman. Tak heran jika kita menjadi sangat peka terhadap penilaian orang lain. Kita takut salah langkah, takut ditolak, takut diabaikan. Kita hidup di bawah bayang-bayang apa kata orang. Namun, di balik rasa takut itu, ada sebuah kebenaran sederhana yang menyakitkan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli, sebaik apapun kita, selalu ada yang tidak setuju, yang salah paham, atau bahkan yang tidak suka karena kita menjadi diri sendiri. Filsafat Stoik, yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu, menawarkan pandangan radikal, namun membebaskan. Pendapat orang lain bukan urusan kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk penilaian orang, bukan sesuatu yang layak kita khawatirkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, pikiran, tindakan, dan nilai-nilai kita. Stoik mengajarkan kita untuk memiliki keberanian untuk tidak disukai, bukan karena kita ingin menjadi pemberontak atau egois, tetapi karena kita ingin hidup dengan jujur, selaras dengan prinsip kita, dan bebas dari belenggu ekspektasi yang tak pernah ada habisnya. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa keinginan untuk disukai bisa menjadi jebakan, pandangan para filsuf Stoik tentang penerimaan sosial, dan bagaimana kita bisa melatih diri untuk tetap tenang, bahkan saat kita tidak disukai. Jika kamu merasa lelah terus berusaha menyenangkan semua orang, mungkin ini saatnya untuk belajar satu hal penting, bahwa menjadi tidak disukai bukan berarti kamu salah. Bisa jadi itu justru tanda bahwa kamu sedang menjadi dirimu sendiri. Bagian 1. Jebakan keinginan untuk disukai. Keinginan untuk disukai adalah salah satu dorongan yang paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi sosok yang diterima oleh orang lain, baik oleh keluarga, teman, maupun rekan kerja. Keinginan ini, meskipun tampak wajar, seringkali menjadi sumber kecemasan yang tidak disadari. Kita cenderung menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, bahkan seringkali menyembunyikan perasaan atau memalsukan diri untuk memperoleh persetujuan dari orang di sekitar kita. Tetapi, apakah kita pernah berhenti untuk bertanya, seberapa sering keinginan untuk disukai ini membuat kita kehilangan jati diri kita? Fenomena ini bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Di dunia sosial kita merasa tertekan untuk tampil sesuai standar tertentu, baik itu dalam penampilan, cara berbicara, atau bahkan dalam perilaku kita. Semua itu demi memenuhi harapan orang lain. Dalam dunia kerja, kita mungkin memilih untuk tidak menyuarakan pendapat pribadi, hanya agar tidak dianggap berbeda atau kontroversial. Di media sosial kita sering memoles kehidupan kita agar terlihat sempurna, padahal kenyataannya kita lebih banyak menutup-nutupi ketidaksempurnaan. Inilah jebakan yang seringkali kita jatuhkan pada diri kita sendiri. Keinginan untuk disukai membuat kita terjebak dalam ilusi bahwa hanya dengan diterima kita bisa merasa bahagia. Filsafat Stoik memberikan perspektif yang berharga dalam menghadapi keinginan ini. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Keinginan untuk disukai oleh orang lain adalah hal yang di luar kendali kita. Opini orang lain terhadap kita adalah sesuatu yang berubah-ubah dan tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, jika kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh penilaian orang lain, kita sebenarnya telah menyerahkan kendali hidup kita kepada hal yang rapuh dan tidak stabil. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengungkapkan pemikiran yang sangat relevan dengan kondisi ini. Jika kamu ingin membuat kemajuan, berhentilah memikirkan apakah kamu akan terlihat aneh atau bodoh. Jika kamu ingin mengejar kebijaksanaan, bersiaplah untuk ditertawakan.
Pernyataan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan penilaian orang lain, terutama jika itu menghalangi kita untuk berkembang dan menjadi diri sendiri. Di tengah budaya media sosial yang semakin menuntut kesempurnaan, kebebasan sejati menurut Stoikisme justru lahir ketika kita melepaskan keterikatan pada penilaian luar yang dangkal. Melepaskan diri dari keinginan untuk selalu disukai memang bukan hal yang mudah karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan pengakuan dari orang lain. Namun Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan datang ketika kita berhenti mencari validasi eksternal dan mulai memberi nilai pada diri kita sendiri, berdasarkan apa yang kita percayai dan apa yang kita kerjakan. Saat kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti tindakan, pemikiran, dan sikap, kita dapat merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih otentik. Dengan memahami bahwa penilaian orang lain berada di luar kendali kita bisa mulai membebaskan diri dari tekanan sosial yang seringkali membelenggu. Kita tidak perlu lagi menjadi versi diri kita yang dipengaruhi oleh harapan orang lain. Sebagai gantinya, kita bisa fokus pada bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita yakini. Bagian 2. Perspektif Stoik tentang opini orang lain. Dalam kehidupan modern yang semakin terhubung dan penuh interaksi sosial, individu menghadapi berbagai opini dari lingkungan sekitar. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ranah digital, setiap tindakan, keputusan, hingga setiap unggahan di media sosial kerap menjadi objek penilaian publik. Fenomena ini mendorong munculnya persepsi bahwa opini orang lain menjadi tolok ukur utama nilai diri seseorang. Namun, pandangan ini justru berpotensi menimbulkan kegelisahan, stres, dan ketidakstabilan emosi yang merugikan kesejahteraan psikologis individu. Dalam konteks ini, filosofi Stoikisme memberikan pencerahan yang sangat relevan untuk mengelola tekanan sosial tersebut. Filsuf Stoik terkemuka seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca mengajarkan prinsip fundamental bahwa hanya pikiran dan tindakan diri sendiri yang sepenuhnya menjadi milik dan kendali kita. Hal-hal eksternal seperti pujian, kritik, penolakan, atau penerimaan dari orang lain bukanlah hal yang dapat kita kontrol secara langsung. Oleh karena itu, melibatkan diri secara emosional terhadap opini eksternal seringkali tidak produktif dan bahkan dapat menghambat kemajuan pribadi. Stoikisme menegaskan bahwa membebaskan diri dari ketergantungan emosional terhadap opini orang lain merupakan kunci menuju ketenangan batin dan kebijaksanaan hidup. Salah satu konsep terpenting dalam Stoikisme yang relevan dalam menghadapi opini orang lain adalah dichotomy of control, atau pemisahan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Opini orang lain termasuk dalam kategori hal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam praktiknya, hal ini berarti meskipun kita tidak dapat menentukan bagaimana orang lain menilai atau merespons perilaku kita selalu dapat mengontrol sikap dan tindakan kita sendiri. Dengan memahami batasan kontrol ini secara jelas, seseorang dapat mengurangi kecemasan yang berlebihan dan menghindari sikap perfeksionis yang merusak kesejahteraan mental. Selain itu, perspektif Stoik juga menegaskan bahwa ketegasan dalam menjaga prinsip dan nilai bukan berarti menutup diri terhadap kritik atau mengabaikan hubungan sosial. Menolak suatu pendapat bukan berarti menumbuhkan permusuhan, dan mempertahankan integritas pribadi bukan berarti tidak peduli terhadap orang lain. Dalam kerangka ini, seseorang diajak untuk bersikap bijaksana, tetap terbuka untuk refleksi diri, namun tidak mudah terombang-ambing oleh opini yang berubah-ubah dan subjektif. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap lingkungan sosial dan kesadaran akan batasan kendali diri. Penelitian psikologis modern mendukung pendekatan Stoik ini dengan menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada validasi sosial dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan sosial, depresi, dan rendahnya harga diri. Sebaliknya, individu yang mampu menginternalisasi prinsip-prinsip Stoik dan fokus pada pengendalian diri menunjukkan tingkat resilien emosional yang lebih tinggi serta kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial dengan lebih tenang dan rasional. Dengan demikian, Stoikisme tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga empiris sebagai pendekatan psikologis dalam menjaga kesejahteraan mental di era modern. Secara sistematis, menerapkan prinsip Stoik dalam menghadapi opini orang lain
dapat dilakukan melalui beberapa langkah praktis. Pertama, mengenali dan membedakan hal-hal yang berada dalam kendali pribadi dengan yang tidak. Kedua, melatih kesadaran diri agar tidak terlalu bergantung pada penilaian eksternal. Ketiga, mengembangkan kebiasaan refleksi yang jujur terhadap tindakan sendiri berdasarkan nilai dan prinsip internal. Dan keempat, menjaga sikap empati dan keterbukaan tanpa kehilangan integritas diri. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat menjalani hidup lebih tenang, fokus pada pertumbuhan diri, serta mengurangi konflik batin akibat tekanan sosial. Kesimpulannya, perspektif Stoik tentang opini orang lain memberikan panduan praktis dan filosofis yang kuat untuk mengatasi tekanan sosial di zaman modern. Opini orang lain bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan, karena pada akhirnya, nilai sejati seseorang berasal dari kendali atas pikiran dan tindakan sendiri. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip dikotomi of control, individu dapat mencapai ketegasan dan kedamaian batin tanpa mengorbankan rasa hormat dan keterhubungan sosial. Bagian 3, hidup sesuai nilai, bukan ekspektasi kegelisahan, yang muncul ketika menghadapi ketidaksukaan atau penolakan dari orang lain, adalah pengalaman yang sangat umum dalam kehidupan sosial. Namun, akar dari kegelisahan tersebut sebenarnya bersumber dari kecenderungan untuk hidup berdasarkan ekspektasi eksternal, bukan nilai-nilai internal yang sesungguhnya diyakini. Banyak individu merasa harus memenuhi standar tertentu, menjadi anak yang ideal menurut orang tua, teman yang sempurna di mata lingkungan sosial, atau bahkan menciptakan citra diri yang sempurna di dunia maya demi meraih validasi sosial. Ironisnya, semakin besar upaya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, semakin besar pula risiko kehilangan jati diri yang autentik. Dalam konteks ini, filosofi Stoikisme menghadirkan sebuah paradigma yang menggeser fokus dari pencarian validasi eksternal menuju penghayatan nilai kebajikan yang mendalam. Prinsip dasar Stoik menegaskan bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari jumlah pujian, penghargaan, atau pengakuan sosial yang diterima, melainkan dari seberapa konsisten seseorang menjalankan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian. Dengan demikian, kebahagiaan sejati lahir dari integritas diri dan pengamalan nilai, bukan dari popularitas atau pengesahan dari pihak luar. Epictetus, salah satu filsuf Stoik yang berpengaruh, menyatakan bahwa seseorang harus belajar membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendalinya dengan hal-hal yang bukan. Ekspektasi orang lain termasuk dalam ranah yang tidak dapat dikontrol, sehingga berusaha keras memenuhi ekspektasi tersebut hanya akan menimbulkan kegelisahan dan konflik batin. Sebaliknya, mengarahkan energi pada pengembangan karakter dan menjalankan prinsip kebajikan membuka jalan menuju ketenangan dan kebebasan batin. Pandangan ini menjadi sangat relevan di era modern, ketika tekanan sosial dan kebutuhan untuk tampil sempurna di berbagai platform sosial digital kian meningkat. Secara psikologis, hidup sesuai ekspektasi eksternal dapat memicu fenomena self-alienation, atau keterasingan diri, di mana individu kehilangan hubungan dengan identitas dan nilai-nilai autentiknya. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang lebih mengutamakan nilai internal dan berorientasi pada tujuan hidup, yang bermakna cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketergantungan pada validasi sosial berisiko meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Pendekatan Stoik untuk fokus pada kebajikan dan kendali diri mengarahkan individu agar menjadi lebih resilient secara emosional, karena kebahagiaan tidak bergantung pada faktor luar yang tidak pasti. Selain itu, hidup berdasarkan nilai kebajikan bukan berarti menutup diri terhadap kritik atau masukan. Justru, prinsip Stoik menuntut keberanian untuk menerima kebenaran dan introspeksi diri secara jujur. Keberanian ini bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk terus memperbaiki kualitas diri berdasarkan standar moral dan kebijaksanaan yang diyakini. Proses ini menciptakan keselarasan batin antara apa yang diyakini dan bagaimana tindakan dijalankan, yang menjadi inti dari kehidupan yang bermakna menurut Stoikisme. Dalam praktik sehari-hari, menerapkan prinsip hidup sesuai nilai dapat dimulai dengan kesadaran kritis terhadap motivasi di balik setiap keputusan dan tindakan. Apakah keputusan tersebut diambil untuk menyenangkan orang lain,
ataukah mencerminkan nilai-nilai yang diyakini secara mendalam? Dengan pertanyaan reflektif seperti ini, individu dapat mengarahkan hidupnya pada integritas pribadi dan kebebasan dari tekanan sosial yang tidak sehat. Kesadaran ini juga membantu mengurangi kecemasan yang muncul akibat kegagalan memenuhi ekspektasi eksternal. Karena fokus utama bergeser pada kualitas moral dan usaha yang dilakukan, bukan hasil yang diharapkan oleh lingkungan. Kesimpulannya, hidup sesuai nilai, bukan ekspektasi adalah landasan yang sangat penting untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan moral adalah standar tertinggi dalam menjalani kehidupan, dan validasi sosial hanyalah hal eksternal yang tidak seharusnya mengendalikan perasaan dan identitas seseorang. Dengan menginternalisasi nilai ini, individu mampu mengarungi tantangan kehidupan dengan lebih kuat, jujur, dan bermakna. Bagian 4. Ketegasan. Tanpa permusuhan, salah satu tantangan terbesar dalam menjalani kehidupan autentik adalah kemampuan untuk bersikap tegas, terutama ketika harus berkata tidak. Banyak orang merasa kesulitan menolak permintaan atau pendapat orang lain karena takut menyakiti perasaan, dianggap egois, atau mengancam hubungan interpersonal yang sudah terjalin. Rasa takut ini seringkali membuat individu mengalah pada ekspektasi atau tekanan sosial. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai dan prinsip yang diyakini, padahal kemampuan untuk menetapkan batasan dengan tegas tanpa menimbulkan permusuhan adalah keterampilan penting dalam menjaga integritas diri, sekaligus membina hubungan yang sehat. Filosofi Stoikisme menawarkan wawasan mendalam yang mengajarkan ketegasan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan manifestasi dari ketenangan dan kebijaksanaan. Menurut ajaran Stoik, ketegasan yang sejati berakar dari pemahaman akan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang berada di luar kendali kita. Ketika seseorang mampu membedakan antara kebutuhan untuk mempertahankan prinsip dan keinginan untuk menyenangkan semua orang, muncul kekuatan batin untuk berkata tidak secara tegas, namun penuh empati. Menolak suatu permintaan bukan berarti menolak individu sebagai pribadi atau membenci mereka, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakini. Dengan sikap ini, komunikasi dapat tetap terjaga dengan rasa hormat dan tanpa konflik yang tidak perlu. Konsep ini diperkuat oleh Marcus Aurelius dalam tulisannya, yang menegaskan bahwa ketenangan jiwa dan kebijaksanaan muncul dari kemampuan untuk mempertahankan batasan diri secara konsisten. Ketegasan bukanlah bentuk agresi, melainkan ekspresi dari kendali diri yang matang dan kedewasaan emosional. Ketika seseorang mampu berkata tidak dengan tenang dan jelas, hal ini justru menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati, karena setiap pihak memahami dan menerima batasan yang ada tanpa ada tekanan atau manipulasi. Dari sudut pandang psikologi modern, kemampuan menetapkan batasan atau boundary setting telah terbukti berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu bersikap tegas dalam komunikasi interpersonal cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan hubungan sosial yang lebih berkualitas. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan nilai pribadi dapat menimbulkan perasaan frustasi, kelelahan emosional, dan bahkan konflik internal. Dengan demikian, ketegasan bukan hanya soal menolak tetapi juga soal melindungi ruang pribadi dan menjaga integritas diri. Penerapan ketegasan tanpa permusuhan juga mengharuskan adanya keseimbangan antara empati dan kejelasan. Empati berperan dalam memahami perasaan orang lain, sementara kejelasan membantu menyampaikan batasan tanpa ambigu. Misalnya, ketika menolak suatu permintaan, seseorang dapat menggunakan bahasa yang sopan dan penuh penghargaan, menjelaskan alasan secara singkat tanpa perlu merasa bersalah atau defensif. Pendekatan ini meminimalisasi potensi kesalahpahaman dan memelihara hubungan yang positif. Ketegasan seperti ini adalah bentuk komunikasi asertif yang sangat dianjurkan dalam berbagai pendekatan psikoterapi dan pengembangan diri. Secara sistematis, mengembangkan ketegasan tanpa permusuhan dapat dimulai dengan mengenali nilai dan prioritas pribadi secara jelas, melatih kesadaran diri terhadap perasaan saat menghadapi tekanan sosial, dan mempraktikkan teknik komunikasi asertif yang mengedepankan hormat dan kejujuran.
Proses ini membutuhkan latihan berkelanjutan dan refleksi, agar ketegasan dapat menjadi respons alami, bukan reaksi emosional yang defensif. Kesimpulannya, ketegasan tanpa permusuhan adalah pilar penting dalam menjaga integritas dan kesehatan hubungan sosial. Stoikisme mengajarkan bahwa berkata tidak dengan tenang adalah ekspresi dari kebijaksanaan dan kedewasaan, bukan bentuk penolakan yang bersifat destruktif. Dengan menginternalisasi prinsip ini, individu dapat hidup lebih autentik, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi tekanan sosial tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berteriak. Bagian 5. Menjadi bebas dan utuh. Kebebasan sejati dalam kehidupan manusia bukanlah sekadar kebebasan fisik atau kebebasan dari tekanan eksternal, melainkan kebebasan internal yang berasal dari tidak bergantung pada penilaian atau validasi orang lain. Epictetus, seorang filsuf stoik yang sangat berpengaruh, menyatakan dengan tegas bahwa seseorang tidak bebas jika ia masih tergantung pada pujian orang lain. Pernyataan ini mengandung makna mendalam bahwa selama kebahagiaan dan identitas seseorang dibentuk oleh opini dan pengakuan eksternal, maka orang tersebut belum benar-benar merdeka. Ketergantungan pada penilaian orang lain menciptakan belenggu psikologis yang membatasi ruang gerak dan kedamaian batin seseorang. Kebebasan yang sejati baru dapat diraih ketika individu mampu mengalihkan fokusnya dari validasi eksternal ke pengakuan atas nilai dan prinsip internal yang diyakini. Pada titik ini, seseorang mulai merasa utuh, yakni keadaan di mana identitas, nilai, dan tindakan bersatu secara harmonis tanpa rasa keraguan atau kebingungan. Perasaan utuh ini memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketenangan, tanpa dorongan kompulsif untuk membuktikan diri, atau merespons kritik dan penolakan dengan kecemasan. Fenomena ini dapat diamati secara empiris, melalui penelitian dalam bidang psikologi positif dan kesehatan mental. Studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat self-acceptance, penerimaan diri, yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres dan kecemasan lebih rendah, serta kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Mereka yang mampu berdamai dengan diri sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, tidak lagi mengalami tekanan yang berlebihan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Hal ini menciptakan ruang untuk kebebasan berproses dan berkembang secara autentik tanpa terjebak pada peran-peran sosial yang mengekang. Lebih jauh lagi, kebebasan internal ini juga berkontribusi pada ketahanan emosional dalam menghadapi penolakan dan kesalahpahaman. Saat seseorang tidak lagi mencari pengesahan dari luar, penolakan tidak lagi terasa sebagai ancaman terhadap harga diri, melainkan sebagai bagian dari dinamika interaksi manusia yang alami. Dengan demikian, seseorang bisa tetap teguh dalam keyakinannya tanpa rasa takut kehilangan arah atau terjatuh dalam putus asa saat mengalami ketidaksepakatan. Dalam praktiknya, menjadi bebas dan utuh berarti mampu berkata pada diri sendiri, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu mengapa aku memilih ini, dan aku damai dengan itu." Kalimat ini merupakan perwujudan dari keyakinan yang kokoh atas identitas dan tujuan hidup, yang bukan didasarkan pada pengaruh eksternal, melainkan pada refleksi dan komitmen pribadi. Kesadaran ini juga mengandung unsur tanggung jawab moral untuk hidup selaras dengan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar untuk kepuasan diri, tetapi sebagai kontribusi terhadap lingkungan sosial dan dunia yang lebih baik. Pendekatan stoik terhadap kebebasan dan keutuhan ini sangat relevan dengan tantangan zaman modern, di mana media sosial dan tekanan sosial yang masif seringkali menggiring individu ke dalam siklus pencarian validasi tanpa henti. Dalam konteks tersebut, filosofi stoik menjadi panduan yang menenangkan sekaligus membebaskan, mengingatkan bahwa kekuatan sejati ada pada pengendalian diri dan keteguhan dalam menjalankan nilai, bukan pada pengakuan orang lain. Kesimpulannya, kebebasan sejati dan keutuhan identitas adalah tujuan utama yang dapat dicapai ketika individu melepaskan ketergantungan pada penilaian eksternal dan berfokus pada pengembangan nilai-nilai internal yang autentik. Epictetus mengajarkan bahwa hanya dengan cara ini, manusia dapat hidup dalam kedamaian batin yang sesungguhnya, menghadapi dunia dengan keteguhan dan kebebasan yang hakiki.